Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar di mana saja Anda berada, khususnya di Sidoarjo, di Trenggalek, di Nganjuk dan juga di Tulungagung ya. Kita berjumpa kembali dalam komunikasi bisnis bersama sahabat-sahabat dari Quadrant Consulting bersama Pak Roni H. Mustamu, Direktur Quadrant Consulting. Tema kita untuk pagi hari ini adalah marketing miopia. Ketika perusahaan mendewakan produk dan lupa mengurus pasien. Selama kurang lebih interval 1 jam sampai jam 10 pagi nanti Anda bisa bergabung untuk bertanya dengan narasumber, dengan Roni H. Mustamu di 0821 3264 109, atau juga Anda bisa komen di Facebook kami, di channel YouTube kami juga di Suara Sidoarjo Lab. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Serta ada beberapa partisipan ini yang sudah bergabung di Zoom Suara Sidoarjo. Baik, di awal saya ketemu dulu dengan Pak Roni. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera buat semua sahabat Suara Sidoarjo, Mas Panji. Tadi kita sempat agak sedikit terlambat karena memang hari ini ada peringatan HUT Jatim yang ke-75 ya, ada upacara yang dilakukan di Gedung Negara Gerahadi. Baik, Pak Roni sudah tergabung juga dengan beberapa partisipan yang lain. Tema kita untuk pagi hari ini adalah marketing miopia. Kalau mendengar kata-kata miopia ini saya jadi ingat kayak orang kena sakit mata apa gitu ya. Melihat dekat itu jelas, tapi kalau melihat jauh itu nggak jelas. Kalau ada kaitannya dengan marketing atau dengan bisnis ini apa ini Pak Roni? Moga disampaikan. Ya. Betul Mas Panji, tapi pertama izinkan saya juga turut mengucapkan selamat ulang tahun pada Provinsi Jawa Timur. 75 tahun itu adalah waktu yang luar biasa, bermakna bagi warganya. Semoga ke depan jadi lebih baik. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman, ini saya lihat ada yang dari Medan, ada yang dari Bali. PP Hari Suwardiana, terima kasih bergabung. Tentu beberapa teman yang setia selalu berbagi bersama kita, Pak Denis, Pak Moko, dan ada yang baru kedua kali kalau saya nggak salah ingat ini, Pak Endarto ini. Selamat pagi, salam kenal. Luar biasa. Selamat dan pagi, Pak Didi Gunawan dari Sidoarjo. Jadi begini, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Miopia itu rabun jauh. Artinya kita ini punya kecenderungan bisa melihat apa yang dekat, tetapi gagal untuk melihat apa yang jauh. Di dalam bisnis itu terjadi. Terjadinya sederhana. Kita sibuk mengurusi hal-hal yang jadi produksi kita. Misalnya sepatu. Orang diproduksi seperti Pak Endarto ini 17 tahun itu ngurusin produksi gitu loh, di sepatu begitu. Itu bagaimana caranya supaya produksi saya itu muncul baik, kualitasnya baik, supaya lebih efisien, semua proses menjadi efektif. Itu jadi perhatian. Pengusaha biasanya berpikir dengan melakukan itu, maka mereka akan memberikan hal yang terbaik bagi para pelanggan atau konsumen, baik itu kualitasnya maupun harganya. Jadi kelihatannya pas. Nah ini yang sebetulnya sejak tahun 1960, berarti berapa tahun yang lalu tuh? 60 tahun yang lalu. Jadi sudah sejak 60 tahun yang lalu diingatkan oleh ahli strategi namanya Theodore Levitt dalam tulisannya di Harvard Business Review bahwa jangan sampai perusahaan itu mengalami yang namanya marketing miopia. Rabun jauh pemasaran, hanya fokus pada hal-hal yang jangka pendek, tidak melihat yang jangka panjang. Akibatnya perusahaan bisa lupa untuk apa mereka hadir. Contoh, payung. Kalau Anda produsen payung, Anda berpikir bahwa, saya mau jualan payung aja. Sampai melupakan esensi apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh calon pembeli terhadap payung itu. Sebetulnya kan mereka cuma membutuhkan pelindung dari hujan atau dari panas.
Artinya tidak harus payung seperti yang kita bayangkan hari ini. Bisa saja hal yang lain dan model-model yang lain. Tetapi karena kita fokus pada produk, seringkali kita melupakan justru kepentingan utama dari pelanggan atau calon pembeli. Demikian juga gedung, gitu. Rumah. Untuk apa orang beli rumah? Nah, itu yang kadang-kadang tidak ditanyakan. Dampaknya ada bangunan-bangunan yang menarik menurut saya. Harusnya itu fasilitas publik, mall misalnya, tetapi semua sudah laku, cuman tokonya tutup. Kenapa tutup? Karena bagi pembeli itu dipakai untuk investasi. Padahal pemilik gedung berharap ini jadi pusat bisnis supaya ada traffic, supaya orang datang. Yang fenomenal dan sangat diingat orang itu adalah kasus kamera Kodak. Zaman saya kecil, Kodak itu adalah merek generik. Jadi saya masih ingat gitu teman-temannya, paman-paman saya itu kalau ngomong, Kodakmu merek apa? Nah, Kodak itu sendiri adalah merek sebetulnya. Sama seperti motor dulu gitu. Hondamu apa atau Yamahamu apa? Kodak ini luar biasa bisa menghasilkan foto-foto yang bagus begitu ya. Tapi tahun 1975, sekitar tahun 1975, Kodak itu sebetulnya sudah menemukan kamera digital. Tapi karena Kodak berpikir bahwa bisnisnya itu adalah bisnis foto, kamera digital ini disimpan. Sampai akhirnya Sony, Canon mengembangkan kamera digital. Dan ketika Kodak masuk, sudah terlambat. Kenapa begitu? Karena Kodak fokus pada foto. Bagaimana mencuci film. Kodak pada saat itu boleh dikatakan lupa tentang esensi mengapa orang sampai kepingin punya foto. Orang itu sebetulnya hanya ingin menyimpan memori pandangan matanya dia pada satu tempat tertentu. Dan itu tidak harus foto. Bisa saja kamera digital tadi gitu. Nah, yang mengagumkan kalau di Indonesia itu adalah Telkom. Zaman saya kecil, kalau pasang telepon, itu mahalnya setengah mati, nunggunya lebih dari 6 bulan. Orang itu harus menggambar lokasi rumahnya dengan jarak tiang telepon terdekat. Kalau tiang teleponnya itu tidak ada, artinya kurang, jadi panjangnya terlalu jauh kan berarti butuh tiang tambahan. Maka yang memasang nomor telepon tadi harus membiayai pemasangan tiang dan penarikan kabel. Sehingga menurut saya pada saat itu, ini Telkom aneh banget bisnis seperti ini. Tapi waktu itu saya masih kecil gitu. Harusnya kan pelanggan diutamakan. Suatu saat Telkom menyadari bisnis Telkom itu bukan hardware. Bukan jualan tiang telepon, bukan jualan kabel telepon, tapi jualan pulsa. Maka terjadilah nomor bahkan diberikan gratis. Kalau 17-an gitu diskon sesuai dengan ulang tahun Indonesia. Ulang tahun ke-50 diskon 50% dan sebagainya. Karena Telkom menyadari semakin banyak orang punya nomor telepon, maka semakin banyak orang bertelepon. Kalau orang bertelepon, pulsanya banyak. Nah, itu yang kemudian di-charge. Bisnisnya di sana, orang kepingin bicara. Hari ini, Telkom juga harus berpikir, berapa orang yang masih menggunakan fixed line? Maka Telkom memunculkan. Pertama dengan menggunakan kabel serat optik ya. Menggunakan serat optik. Sekarang Wi-Fi di mana-mana. Rumah dengan sengaja dipasangin alat untuk Wi-Fi, padahal belum berlangganan. Nah, dampaknya setiap hari orang melihat, terus dia mikir, saya mau ini. Nah, hari ini, provider-provider telepon paham betul bahwa yang namanya konten itu menghasilkan dana yang sangat besar. Jadi, ini berbeda dengan zaman dulu, kalau beli nomor telepon itu mahalnya setengah mati, sekarang nomor telepon murah. Didorong orang untuk mengeluarkan bahkan 25.000, 30.000. Tapi kalau tiap bulan kali 1 juta orang ya besar juga nilainya. Belum lagi orang yang diberi Wi-Fi gitu kan, terus dia menggunakan
konten atau main game lah. Itu sesuatu yang luar biasa. Hari-hari sekarang ini, semua pihak harus menyadari bahwa akibat COVID, ada kebutuhan berkomunikasi. Maka Zoom contohnya, sudah mengubah pula syarat-syarat untuk Zoom gratis. Dipermudah, dibuat lebih nikmat. Karena apa? Intinya memfasilitasi orang yang ingin berkomunikasi karena ada keterbatasan. Nah, hal-hal yang seperti ini, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, yang kita sebut sebagai marketing miopia. Rabun jauh, orang fokus pada apa yang di depan mata, tapi lupa tentang esensi yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita juga bisa menggunakan ini untuk kegiatan-kegiatan sosial misalnya. Ketika kita berorganisasi, pertanyaannya adalah untuk apa orang itu berorganisasi? Mengapa organisasi ini ada? Sehingga kemudian kita bisa fokus memberikan layanan yang terbaik buat anggotanya. Saya tahu di sini ada dua tuh, Pak Dede itu aktif betul di API, begitu kan, ketuanya malahan. Pak Hari Suarjana itu aktif di organisasi pengabdian namanya Rotary. Gitu. Pak Moko itu aktif di asosiasi alumni. Kalau Pak Denis itu dewanya asosiasi alumni, kan kira-kira begitu. Nah itu nanti kita lihat, untuk apa orang berorganisasi. Sama seperti Pak Endarto, aktif di organisasi sosial yang luar biasa. Nah, ini Mas Panji, hari ini bahkan ketika terjadi Pilkada serentak 2020 nanti tanggal 9 Desember, itu banyak tim sukses yang lupa. Mereka sibuk dengan programnya, sibuk jualan paslonnya. Lupa untuk apa warga itu membutuhkan paslon ini. Itu kan yang mesti dilihat. Apa manfaatnya bagi warga kalau orang ini terpilih? Fokusnya harus dibalik. Sekian bulan yang lalu kita sempat diskusi tentang bisnis model canvassing. Mulainya sesuatu berangkat dari customer, target market, segmen. Siapa mereka yang akan kita layani, baru kita cari produk apa. Jadi jangan dibalik. Kalau kita balik, maka akan menyulitkan kita untuk tumbuh. Karena kita fokus pada produk barang dan jasa, kita fokus pada penjualan. Sampai lupa bahwa kita harus memperjuangkan pangsa pasar atau market share. Sampai lupa bahwa kita harus memperjuangkan atau harus melayani apa kepentingan calon pembeli. Dan untuk apa pembeli itu melakukannya. Hal-hal yang seperti ini, Mas Panji, menjadi perhatian yang penting juga buat kita semua, termasuk misalnya kalau kita melihat keterkaitan dengan isu-isu kesehatan. Banyak hari ini orang sangat peduli pada kesehatan. Sampai saya misalnya secara kritis itu mengatakan hati-hati, tidak semua perusahaan farmasi itu memikirkan kesehatan Anda. Mereka itu sebetulnya memikirkan untuk menambah jumlah pelanggannya. Meningkatkan penjualan. Kenapa? Karena ketergantungan itu bisa diciptakan. Nah, ini yang harus hati-hati, Mas Panji, dalam bisnis supaya kita sustainable, berkelanjutan, bisa jalan terus. Kira-kira itu pengantar saya. Baik. Ya sahabat, itu dari pengantar dari Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting di Komunikasi Bisnis kita untuk edisi hari ini, Marketing Miopia. Ketika perusahaan mendewakan produk dan lupa mengurus konsumen. Anda sekali lagi bisa berdialog, berdiskusi atau bertanya di 08213264 109 melalui kolom komentar di Facebook kami, juga boleh di LPPL Suara Sidoarjo atau di Facebook di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Live. Di Zoom saya juga ingin sapa beberapa partisipan yang sudah join ini. Di antaranya selamat pagi Pak Andreas Saputro. Selamat pagi Pak Didi Gunawan. Apa kabar untuk Chief Denis Firmansyah, kemudian Pak Endarto Widianjono, Pak Andoko juga selamat pagi untuk Anda. Apa kabar juga untuk Pak Hari Suarjana dari Bali nih kelihatannya, seperti yang disampaikan Pak Roni tadi. Pak Randy juga selamat pagi untuk Anda, Pak Stephen Louis,
Lewi ya, Lewi atau Lewi, mohon maaf kalau saya salah baca ini. Kemudian ada Pak Yakobus Juliat Moko juga. Selamat pagi untuk Anda yang juga sudah join di partisipan untuk pagi hari ini. Baik, Pak Roni dan juga untuk partisipan yang lain kita break dulu untuk kita ikuti dulu beberapa pesan, nanti kita akan kembali. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Menyambut era adaptasi kebiasaan baru dan gebrakan akhir tahun untuk wedding industry, Histori Surabaya Entertainment mempersembahkan pameran wedding Nusantara Cerita Cinta. 16-18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Puluhan stand dari beragam wedding industri di Sidoarjo hadir menawarkan berbagai paket dan kemasan wedding. Beragam konsep wedding bernuansa cerita cinta tetap mengacu pada protokol kesehatan sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah. Dimeriahkan juga dengan show tunggal dari Paras Asri, live musik dan talk show sosialisasi wedding di era new normal. Sesuai aturan protokol kesehatan, pengunjung dibatasi 100 pasangan per hari dengan one gate system. Dilakukan screening di pintu masuk, ada lift khusus pengunjung dan ruang tunggu di lantai 3. Catat harinya dan pastikan tanggalnya 16-18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta. Persembahan Histori Surabaya Entertainment dan Aston Sidoarjo. Informasi Sultan 0853 3167 4404. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Sahabat mata adalah jendela dunia, untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma di Jalan Raya Kalijaten nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 787 9857 atau 031 9978 2000. 031 787 9857 atau 031 99 78 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. 2020 Sidoarjo menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Sesuai perubahan tahapan, pembentukan PPDP dilakukan sampai 14 Juli
Dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian atau coklit 15 Juli sampai 13 Agustus. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September. Penetapan pasangan calon 23 September. Ojo lali hari Rabu. Tahapan kampanye 26 September sampai 5 Desember. Pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember. Sukseskan Pilgub langsung. Untuk penetapan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa mengikuti jadwal dari Mahkamah Konstitusi. Sukseskan Pilgub langsung. Ayo berperan aktif sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih untuk Anda sahabat pendengar, masih bersama di Komunikasi Bisnis. Tema kita untuk pagi hari ini, marketing miopia, ketika perusahaan mendewakan produk dan lupa mengurus konsumen. Sekali lagi, Anda bisa bertanya di 08213264 109 untuk berdiskusi dan juga untuk share pengalaman dengan pakar-pakar bisnisnya ya. Tadi sempat disinggung oleh Pak Roni eksistensi dari Pak Endarto Widianjono ini. Selamat pagi Pak Endarto. Mungkin saya bisa. Selamat pagi. Baik. Pak Endarto yang juga sekarang ini banyak di konstruksi bahan bangunan ya Pak ya. Tapi kalau flashback itu kan pernah menjadi production manager perusahaan sepatu. Betul begitu Pak Endarto? Betul seperti itu, tapi saya lebih banyak industri seperti pabrik kompor, sepatu, kemudian mebel, terus bahkan di konstruksi baja. Itu sudah dalam proses pengalaman saya. Wah, luar biasa ini. Jadi ya, hanya kebetulan saja. Iya Pak Endarto, kalau kita bicara tentang produk begitu ya, ketika akan dirilis atau di launching itu, apakah dasarnya memang dari masukan dari konsumen? Apakah memang dari tim R&D atau Research and Development perusahaan itu sendiri yang melaunching, nanti biarkan pasar yang akan menentukan, atau bagaimana ini Pak? Biasanya pertimbangan apa biasanya yang di begini, karena pelaku industri kalau ketemu dengan konsumen langsung kan susah ya. Kita biasanya lebih fokus ke R&D, bagaimana selera, kemudian kita ikuti perkembangan dari luar seperti apa modelnya, gayanya. Kalau sepatu itu tahun yang akan datang, sekarang itu R&D sudah mulai berpikir, karena persiapannya kan banyak ya, mulai bahan, desain, kemudian strategi marketingnya seperti apa. Jadi memang seperti itu yang dilakukan oleh tim dari pabrikan atau manufacturing, atau yang tapi lebih banyak fokus dilakukan oleh R&D tadi. Seperti itu. Atau kalau kita ambil simpel saja, misalkan kalau kita ikuti itu ya, motor itu kan kalau standarnya dulu ketika kita masih muda-muda dulu kan lighting itu besar-besar, spion besar-besar, kemudian knalpot juga besar-besar. Nah, kemudian sama orang-orang Indonesia kan kreatif ya, diakal, dari kecil. Nah, akhirnya ketika produk-produk motor baru, kan tidak ada lagi namanya spion gede atau lighting gede, kemudian knalpotnya juga dimodif. Ya, jadi seperti itu. Pasti pihak praktisi manufacturing itu menggunakan survei internal, ataupun kalau dalam skala besar ya ada konsultan marketing itu. Misalkan Pak Reoni itu sudah cari Surabaya jangan itu kalau masalah strategi marketing seperti apa. Sudah go internasional kalau Pak Roni itu. Iya. Makanya saya tertarik nih sinau ke Pak Roni pada pagi hari ini, Pak. Kalau sekarang saya praktisi di project, Pak. Project manager. Iya, di Iris Building, kemudian di bangunan-bangunan berat begitu. Baik. Lokasinya sekarang di mana ini, Pak? Job. Saya sedang handle di proyek Lontar ini, saya juga dari di proyek ini sekarang ini. Oh, di Lontar Surabaya. Betul, sedang bangun berarti anten TV, punya SCTV 300 meter, ya.
Betul, kalau daerah situ itu luar biasa, pohon anten tower lah istilahnya di mana-mana. Iya, nanti yang kami bangun yang tertinggi sementara untuk di Surabaya. Jadi punya kalau SCTV. ke sana main layangan hati-hati nyangkut kena tower. Oh nanti. betul, iya. Monggo kalau mampir ke sini ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Iya baik, memantau Surabaya lewat tower gitu Pak ya. Baik, nggak Iya, lengkap terima kasih. rasanya sebelum nanti saya bacakan pertanyaan yang sudah di-handle oleh Karin. Saya ke chipnya dulu ini. Pak Denis, selamat pagi untuk Anda Pak Denis. Pagi Mas Panji, Profesor Roni, juga teman-teman, ada Moko saya lihat di sini. Apa kabar? Boleh 1 menit saya komen? Boleh silakan Pak Denis, waktu dan tempat Ya. kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Panji. Saya dengarkan dengan seksama tadi penjelasan Pak Roni. Saya jadi ingat soal saluran telepon di Surabaya ini. Saya nggak tahu saya udah pernah cerita belum, tapi saat saya ditempatkan di Surabaya sebagai kepala perwakilan perusahaan leasing yang dimiliki Bank Niaga waktu itu, jadi buka kantor kecil kan. Nah, waktu zaman tahun 83 itu kan susah setengah mati itu. Saluran telepon sudah seperti berlian ya waktu itu ya. Mau minta nggak tahu mesti kemana. Akhirnya ya cari channel lah, biasa kalau barang susah minta tolong kiri kanan, akhirnya ketemu lah, dapat salurannya. Sebenarnya itu di Tunjungan office-nya kan, kantornya. Dan saya masih ingat waktu itu kalau saya konversi ke US dollar saat itu adalah $1.000 ya. Nah jadi itulah yang tadi Pak Roni katakan, memang kadang-kadang banyak sekali industri itu nggak peduli nasabah, kalau bahasa saya sih. Nggak peduli nasabah, karena apa? Karena sellers market, lo yang butuh gue kok, gitu. Ya kan? Nah, zaman sekarang sudah berubah, kebalik-balik sekarang, ya. Kalau nggak rajin-rajinnya itu, Telkom juga setengah mati sekarang ini, gitu. Tadi sudah dijelaskan, saluran landline itu udah nggak ada yang beli, ya, karena repot sekali ya, tiba-tiba ada tamu datang ke rumah, dia pakai telepon itu, tahu-tahu dia ke telepon internasional, kayak begitu-begitu ya. Jadi saya pikir ini perkembangan yang luar biasa, memang nggak cukup kalau cuma 1 jam ya, ini bisa 2-3 jam, 4 jam untuk diskusi begini. Cuman saya mau jahilin Profesor Roni aja. Jadi marketing miopia itu saya mau ganti sedikit, marketing bakpia gitu. Jadi jualannya lebih gampang gitu ya. Nah, jadi itu satu. Nah, yang terakhir itu mengenai payung. Tadi Pak Roni cerita mengenai payung. Nah, memang saya jadi ingat pada waktu kunjungan, saya nggak tahu kemana ya, di Jepang mungkin atau di mana, di Jepang rasanya. Iya, di Jepang. Nah, jadi kan kadang-kadang kita kalau jadi turis tuh nggak suka bawa payung kan. Ribet gitu, tiba-tiba nggak tahu gimana cuaca mendadak berubah jadi harus hujan. Nah, untungnya kita selalu ke tempat-tempat yang ada jualan souvenir gitu. Nah, kita langsung cari payung, dan ternyata di situ payungnya super murah harganya gitu. Nah, jadi ini ada celah market, ternyata orang-orang juga ada yang jeli sekali menggunakan hal itu, celah market ini yang dia jual dengan harga yang super murah. Dan jujur aja, jangan-jangan payung itu sudah kita mau tinggalkan negara itu juga kita tinggalkan dan kita nggak bawa. Mungkin itu aja dari saya, anggapannya Mas Panji, Pak Roni, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Denis. Saya ke redaksi, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan di WA atau SMS 08213264 109. Karin. Iya baik, ini sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Aliani di Trosobo. Apakah sebagian besar dari hasil usaha yang gagal itu lebih disebabkan karena adanya marketing miopia? Berarti kalau begitu, untuk menghindari marketing miopia pun seharusnya seorang pengusaha atau pebisnis harus pintar dalam mencari dan mengembangkan inovasi dari produk usahanya. Yang kedua dari Yodin Dika di Sidoarjo. Bila bisnis kita sudah dirasa memasuki masa-masa marketing miopia, apakah kita sebagai pelaku bisnis wajar jika melakukan brand kanibalisme? Terus yang ketiga dari Mirza Rifano di Sukodono. Selamat pagi Mas Panji dan Pak Roni. Banyak sekali yang saya rasa pelaku-pelaku bisnis zaman dulu itu yang menurut saya mengalami marketing miopia. Tapi anehnya, mengapa inovasi-inovasi yang
ada atau tren-tren yang ada pada zaman dulu itu kembali dinaungkan di masa sekarang. Contohnya seperti penggunaan kamera analog, kemudian fashion tie-dye, jajanan masa kecil juga sekarang kembali diminati oleh masyarakat. Oke, terima kasih untuk Aliani, terus Yodan dan Milza ya sudah bergabung di 0821 324 109. Monggo Pak Roni, ada tanggapan? Ya, terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, dan ketiga penanggap tadi. Marketing miopia itu memang adalah sakit mata sebetulnya. Sakit matanya para pelaku usaha. Sulit melihat yang jauh karena godaan yang luar biasa pada apa yang muncul di depan mata. Kira-kira begitu. Nah, solusinya adalah memang harus pintar-pintar untuk yang pertama mencari, bertanya apa sih yang dibutuhkan oleh orang yang akan saya layani ini. Untuk apa? Ada yang namanya kegunaan. Untuk apa? Ini mau dipakai untuk apa oleh mereka ini. Baru kemudian kita kembangkan inovasi apa yang bisa kita buat. Karena inovasi itu sebetulnya kan dihadirkan untuk memenuhi harapan, keinginan dari calon pembeli. Jadi memang harus pintar untuk melakukan inovasi. Apalagi ketika muncul kondisi yang kita sebut proliferasi, menjamur dalam waktu yang sangat pendek. Bayangkan Anda buka warung tenda, baru seminggu tiba-tiba muncul 4-5 warung tenda di sekitar Anda dengan produk yang sama. Atau Anda jual gorengan, enak-enak jual gorengan sendirian, tahu-tahu minggu depan muncul 4 rombong di sebelah Anda. Dan mereka jualan dengan harga katakanlah Rp100 lebih murah, Rp500 lebih murah. Anda bisa sakit kepala. Karena itu, penjual pisang goreng pun dia harus berpikir apakah tetap menggoreng dengan model sekarang, yang dengan tepung, atau pisangnya harus diiris tipis-tipis sehingga menjadi seperti kipas, atau dililit tepung menjadi seperti pisang molen, atau dibakar, diberi keju, diberi coklat, diberi susu, dan sebagainya, hadir sebagai sesuatu yang baru. Nah, ini berangkat dari untuk apa. Nah, sekali lagi, seperti yang tadi dicontohkan Pak Denis juga adalah, kita harus tahu persis untuk apa sih orang membeli ini, untuk apa. Bapak Ibu mungkin pernah membeli sebuah produk yang digunakan bukan untuk tujuan utamanya, tetapi menjadi sangat praktis untuk kepentingan itu. Saya beri satu contoh lah ya. Ada salah satu merek obat kuat laki-laki. Itu bukan hasil penelitian untuk mencari obat kuat laki-laki sebetulnya. Itu adalah hasil penelitian untuk mencari obat penyakit jantung. Tetapi ketika di-cross kemana-mana, ini juga ternyata jadi kebutuhan. Karena ketika bagian jantung, bagian atas itu membaik, yang bawah itu juga ikut membaik. Jadi ini kemudian pilihan, maka orang-orang marketingnya mengarahkan itu bukan sebagai obat sakit jantung, tapi obat sehat lelaki. Hal-hal yang seperti ini. Double effect berarti Pak ya? Ya, double effect, itu betul. Nah, tadi ada pertanyaan kemudian brand cannibalism. Brand cannibalism itu ada 2 jenis nih yang kita harus hati-hati. Yang dikanibal brandnya atau yang dikanibal produknya. Biasanya yang terjadi yang dikanibal adalah produknya. Jadi begitu sebuah produk diluncurkan, maka pada hari itu juga perusahaan wajib membentuk tim khusus untuk menganalisis, mencari apa kelemahan dari produk yang tadi barusan diluncurkan. Tujuannya adalah untuk menemukan hal-hal yang lemah sehingga bisa diperbaiki. Maka muncul versi 2, versi 3, dan seterusnya. Handphone lah yang paling gampang terlihat gitu. Dulu handphone itu digunakan untuk apa? Untuk berkomunikasi. Karena tidak setiap orang bisa dekat dengan fixed line. Hari ini handphone itu untuk apa? Untuk main game. Untuk motret. Untuk memvideo peristiwa yang dianggap menarik gitu, dan seterusnya. Sehingga mau tidak mau perusahaan ini harus melakukan
inovasi-inovasi baru dan mengkanibal produk dia yang lama. Nah, kalau kita melakukan kanibal terhadap brand, itu kan berarti kita mematikan brand yang sudah kita angkat. Nah, ini harus dipertimbangkan baik-baik, begitu. Karena brand itu mahal juga, investasinya besar untuk menjadi diingat orang. Saya tidak yakin misalnya, walaupun salesnya seperti sekarang, tapi Sony tiba-tiba menutup brand Sony itu, saya nggak yakin. Tetapi bahwa ada lini produk tertentu yang ditutup, itu sangat dimungkinkan. Dari Sukodono tadi, kalau memang inovasi, kenapa yang dulu dimunculkan? Baik, manusia itu pada prinsipnya, hidupnya itu sirkuler, melingkar. Anda akan bergerak ke satu titik, tapi suatu saat akan kembali ke titik semula. Tetapi dengan catatan, kualitas lebih baik. Saya beri satu contoh. Ada penelitian di Amerika Serikat. Pada akhir abad 19, orang perempuan di Amerika Serikat itu tinggalnya di rumah. Pekerjaannya ya melahirkan anak, membesarkan anak, merawat rumah, masak, dan bersolek lah kira-kira gitu. Tapi seiring dengan munculnya pendidikan, maka mereka mulai membantu suaminya bekerja, misalnya bikin toko di rumah. Seiring dengan perbaikan pendidikan, mereka kemudian bekerja di luar rumah. Seiring dengan perbaikan infrastruktur, mereka kemudian bahkan berani bekerja dalam perjalanan 2 jam dari rumah. Model kayak di New York itu perjalanan bisa 2 jam. Di Manila itu, di Jakarta itu juga bisa begitu, untuk pergi ke kantor. Dan pulang lagi, total 4 jam. Tapi pada akhir abad 20, relatif 100 tahun kemudian, banyak perempuan Amerika yang kembali di rumah. Bukan untuk ngurusin masak, melahirkan anak, dan sejenisnya, itu tetap jadi perhatian, tetapi mereka bekerja menjadi profesional dari rumah. Karena sudah ada IT, sehingga mereka tidak wajib harus pergi ke kantor yang luar biasa itu. Nah, artinya ada sirkuler kembali, tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Nah, hari ini kalau kita bicara produk, manusia itu suka dengan memori masa lalu. Wajar muncul yang namanya heritage, legacy, dan sejenisnya, dipakai istilah-istilah itu, sehingga orang dikembalikan lagi pada memori masa lalu. Mainan anak-anak masa lalu, makanan snack-snack masa lalu dimunculkan kembali. Siapa yang akan membeli? Ya generasi, misalnya kalau kita tarik makanan 50 tahun lalu begitu ya, ya berarti orang-orang yang hari ini usia anak SD ditambah 50 tahun. Ya itu yang akan membeli. Anak-anak muda yang baru belum tentu membeli, kecuali memang mereka adalah orang-orang yang kolektor lah gitu misalnya, atau ingin memperoleh sesuatu yang baru. Jadi memunculkan kembali itu bisa terjadi adalah bagian dari inovasi, karena ada yang namanya niche market atau ceruk pasar. Ceruk pasar itu mereka spesifik dan seringkali berani membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh memori masa lalunya. Sama seperti begini, seingat saya di Bali ini, ada satu lahan, sawah tumbuh, terus di tengahnya itu dipasangin bed ini, tempat tidur aja. Jadi nggak ada dindingnya. Tapi orang bayar mahal untuk bisa tidur di situ. Kenapa? Karena orang sudah terbiasa hidup di tempat yang sangat modern, kemudian dia ingin tidur di tengah sawah, di suasana yang sangat alami, tapi dengan kualitas yang tidak kalah dengan yang tempat modern itu. Jadi ini nggak ada atapnya, nggak ada dindingnya. Jadi tidur di situ. Nah ini sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Di Pulau Moyo itu kita bisa nginep di tenda dengan harga yang sangat mahal, puluhan juta per malam. Untuk apa? Untuk merasakan. Tetapi suasananya berubah. Di dalam tenda itu menjadi sangat eksklusif, seperti tempat modern lah. Kira-kira itu Mas Panji. Pak Roni. Baik, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Roni, ada pengusaha sukses dari Bali, ada Pak Hari ini. Saya coba sapa, selamat pagi, apa kabar ini Pak Hari?
Ya, pagi Prof. Roni, PP Roni biasa Pagi. saya panggil. Luar biasa. Ini kalau saya panggil Pak agak sungkan nih, soalnya masih muda ya. Umurnya 11-12 sama saya nih. Baik, Bali untuk wisatawan asing masih di pending atau bagaimana di kondisinya di sana, Pak Ari? Masih di pending. Masih di pending ya? Jadi yang lokal ya. Yang wisatawan domestik yang diperbolehkan. Ya, betul, domestik. Baik. Kalau Pak Ari sendiri di Bali bisnis apa ini, Pak? Saya dagang gas. Dagang apa, Pak? Bagian LPG. Oh, LPG. Sama? Sama saya ada bangun perumahan. Perumahan luar biasa. Bagaimana? Boleh share sedikit untuk sampai dengan saat ini untuk bisnisnya apakah masih tetap jalan atau malah semakin meroket atau bagaimana nih Pak Ali? Monggo. Iya, kalau untuk yang kebutuhan sehari-hari di LPG tetap jalan, bahkan tambah laris ya karena banyak yang jadi Stay at home gitu ya. kuliner dari rumah ya. Iya betul. Ya, tapi kalau untuk propertinya memang masih wait and see. Sambil kita persiapkan nanti kalau sudah temu vaksin ada dari luar masuk baru mungkin akan boom lagi lah di Bali karena sudah mengalami mungkin 3 periode yang cukup berat ya, jadi bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian Gunung Agung meletus, itu sudah cukup pengalaman. Jadi kalau sekarang memang masih pada wait and see ya. Iya, apalagi kalau kita tahu bahwasanya Bali itu kan sektor pariwisata memang cukup dominan di sana, begitu ya Pak Ari. Pak Ari, bicara tentang properti, kalau kita ngomong soal LPG itu kan ya boleh dibilang consumer good gitu ya. Kalau properti yang menjadi passion atau istilahnya ketika Anda membangun properti, ini membangun mulai dari nol atau bagaimana? Atau semacam properti yang dihuni oleh banyak orang atau regency atau bagaimana Pak Ari? Ya, kebetulan saya awalnya dari kampung, sekarang di residen ya, perumahan. Residen. Ya, seperti perumahan. Jadi kita membentuk kawasan perumahan. Benar sekali yang dibilang sama Prof. Roni. Jadi kita mencoba, kebetulan di Karangasem belum ada ya yang one gate gitu. Kemudian ada pengelolanya itu belum ada di Bali. Di Karangasem itu wilayah paling timur di Bali ya. Jadi di mana ada Gunung Agung, di mana lokasinya istilahnya the sunrise of Bali lah. Jadi kita coba melihat pasar ke depan seperti yang dibilang mereka ingin hunian yang ada nyaman, kemudian ada pengelolaannya, ada manajemennya. Di akhirnya bisa terbentuk karena yang membeli juga akhirnya kalangannya berbeda ya, ke atas. Spesialis yang lain yang mereka memang mencari kenyamanan dari sebuah hunian, terutama kawasan dan lingkungan. Iya, itu kebanyakan konsumennya dari masyarakat lokal atau mancanegara nih Pak Ari? Lokal ya, jadi lokal, terutama yang memang membutuhkan hunian nyaman. Jadi mereka mau ke kantor, kemudian balik ke rumah sebentar, kemudian kerja lagi, sehingga di tempat saya itu banyak dokter dan dokter spesialis yang mereka pertama praktek di rumah sakit pemerintah, kemudian harus balik dulu, apalagi dengan pandemi ini sangat di awal-awal itu sangat sibuk ya, bisa 5 kali mandi lah, ganti pakaian. Jadi mereka sangat terbantu dengan lokasi kita yang berada di tengah-tengah di antara 2 rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Itu salah satunya. Dan ada juga pengusaha karena pariwisatanya sebelum COVID ini sebenarnya meningkat. Jadi mereka juga ada yang dari Jakarta. Selain mereka berinvestasi, mereka juga sebagai persinggahan, sehingga pada saat mengurus usahanya di Karangasem, mereka bisa stay dan merasa nyaman di rumah sementaranya ini yang di Karangasem. Baik Pak Heri, semoga sukses ini untuk usahanya, entah itu LPG atau juga di bisnis properti. Saya ke Pak Roni. Pak Roni, sebagai penutup untuk komunikasi bisnis kita di pagi hari ini, marketing miopia. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji.
Marketing miopia saya ingatkan berkali-kali itu adalah persoalan tanpa sengaja pengusaha melepas opportunity, peluang. Hanya karena dia sibuk untuk melihat pundi-pundi yang sudah ada di depan mata. Padahal ini bisa habis. Maka para pengusaha sebetulnya didorong untuk selalu melakukan yang namanya trend watching. Untuk melihat tren, kecenderungannya apa, sehingga bisa diduga ke depan kebutuhan mereka apa saja. Tentu harus bertanya kepada para calon pembeli. Nah, pertanyaan itu bisa berbagai bentuk. Kalau tadi Pak Endarto bilang survei, hasil riset dan sebagainya, tapi bisa ada banyak bentuk. Nah, yang berikutnya kalau kita mau perhatikan, inovasi itu adalah bagian yang esensial. Maka mau tidak mau kita harus selalu memunculkan sesuatu yang kita sebut sebagai ada yang baru gitu. Nah, ketika kita bicara yang ada yang baru, ini pertanyaan, yang baru di bidang apa? Yang baru di bidang kemampuan kita untuk melayani dan memenuhi keinginan dan harapan pelanggan. Maka yang namanya kebutuhan itu dasar, tapi sekarang kita juga harus sangat paham lifestyle, gaya hidupnya dia apa. Seperti tadi Pak Hari Suwarjana kan mengatakan, oh dokter, nah kebutuhan dokter itu apa? Jadi tahu, karena itu terus disediakan memilih spot yang sangat tepat dan sistemnya yang sangat tepat. Nah, di tempat-tempat tertentu misalnya di Bali, Ubud gitu ya. Ubud itu kan tempat yang sangat enak, cukup sejuk, nyaman buat orang-orang yang selama ini tinggal di kota besar supaya bisa pensiun. Maka jangan heran kalau di sana tiba-tiba ada orang-orang asing yang tinggal di sana. Kenapa? Karena nyaman buat hari tuanya itu sangat enak. Dan itu tidak hanya di Indonesia, contoh di Thailand, di Chiang Mai. Chiang Mai itu luar biasa, banyak sekali. Karena orang-orang yang makin tua usianya di daerah yang dingin juga kedinginan dia. Secara fisik dia nggak bisa tahan, maka dia harus pergi. Padahal ada elemen lain ketika kita ngomong Chiang Mai Thailand dan Ubud di Bali. Biayanya kalau di Bali itu rupiah, kan begitu. Sementara mereka mungkin kalau pensiun di London 3.000 pound begitu. Nah, kalau di Bali 3.000 pound itu bisa jadi berapa puluh juta kan gitu. Jadi bisa hidup menjadi lebih baik. Nah, hal-hal yang seperti ini mesti kita lihat. Apa sebetulnya yang diharapkan oleh orang? Maka lifestyle-nya kita lihat. Handphone tadi saya singgung. Hari ini anak kecil pun, anak TK pun sudah pegang handphone. Untuk apa? Nah, hari ini anak-anak sekolah nggak ada handphone, sakit kepala karena nggak bisa sekolah. Karena study from home. Jadi mau tidak mau ini mesti dilihat. Jadi dalam bisnis itu kira-kira Mas Panji kita mesti memperhatikan bagaimana caranya melayani lebih baik. Kita lakukan inovasi-inovasi untuk bisa melayani, memenuhi kebutuhan itu. Perhatikan lifestyle-nya ada pergeseran apa enggak, karena needs and wants nanti akan dipengaruhi oleh pergeseran lifestyle itu. Sehingga ketika kita bicara pasar, konsumen kita tepat. Sama seperti tadi ketika saya katakan tentang sebentar lagi pilkada gitu. Teman-teman yang jadi tim sukses harus tahu persis. Tugas Anda bukan memusuhi lawan. Bukan sibuk menghabiskan energi untuk berantem sama lawan. Tugas Anda adalah mencari apa yang dibutuhkan oleh calon pemilih dan bagaimana caranya Anda bisa memenuhi sehingga Anda dipilih oleh dia. Sama sebetulnya, sama seperti bisnis. Kira-kira itu Mas Panji. Siap Pak Roni. Ini mudah-mudahan tim ses dari paslon-paslon mendengar apa yang disampaikan Pak Roni dan juga segera meng-hire Pak Roni ini. Baik, terima kasih untuk Pak Roni dan juga untuk partisipan yang lain yang sudah bergabung dalam komunikasi bisnis. Sukses untuk aktivitasnya dan juga untuk bisnisnya tentunya. Saya Panji pamit, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.